Hai guys, ketemu lagi dengan Felix di channel Felix Puerto Rico. Dan kali ini Felix akan ngajak ngobrol-ngobrol di Ngobras Ngobrol Santai bareng sama temen lama. Ini 15 tahunan kita nggak sempat satu on frame seperti ini. Dan karena dia lagi ada di Puerto Rico, langsung Felix culik. Lu yang kesini. Salah ya? Ini di rumahnya dia soalnya. Oke, welcome DJ Arin. Kenapa DJ Arin? Karena dulu dia temen seperadioan. Kok seperadioan ya? Iya, pokoknya Yeah. temen MC, temen radio, Yes. temen main, ya pokoknya gitulah, kerja bareng lah. 15-16 tahun yang lalu. Karena ya itu ya, berarti 2002, 2003. Betul dong? Iya. Ya sekitar 15, 16, 17 tahun yang lalu. Betul. Lama ya, Rin? Lama ya? Lama ya? Gila. Apa kabar? Baik. Ini pertanyaannya yang formal banget ya, basa-basi banget. Kita santai aja. Boleh diminum ya? Ini nggak di-sponsornya, boleh kapan disponsori sama Teh Ucup nanti? Atau mau Floridina juga boleh ya. Arin lagi di Purwokerto, jadi sekarang waktunya Felix buat ajakin dia buat ngobrol santai. Dan ngobrolan kali ini pasti berfaedah banget. Mudah-mudahan. Berfaedah banget. Tapi menurutku berfaedah. Sangat sih. berfaedah dong, berfaedah sekali guys. Oke, Arin ini teman Felix dulu zaman masih di radio, penyiar radio. Dulu, zaman kuliah ya? Zaman kuliah. Zaman kuliah. Dan kemudian Arin ini bertransformasi. Ke transformasi sih ya, berubah haluan. Yang tadinya ngomong di depan mic, sekarang masih ngomong di depan, Langsung ke orang. di depan langsung. Ya Allah. Gak apa-apa. Ini nanti gue masukin di dalam berarti di video gue. Oke, kita balik lagi setelah mati lampu. Studio kita mendapatkan cobaan ya hari ini. Tadi kita udah ganti 2 set ya. Wis. Pertama tadi nuansa alam, tapi ternyata tidak diridoin guys. Hujan. Sekarang hujan beneran di luar. Dan tadi mati lampu. Begitu. Oke, dan nyalah lagi. Tadi memang kita sudah diridoi, sudah diizinkan untuk melakukan siaran rekaman ini ya. Oke, kita ngobrolnya santai aja lah ya. Arin udah, lu 15 tahunan ini kita nggak sempet siaran bareng, tapi akhirnya kita ketemu dan kita siaran bareng hari ini. Tadi sempat ngobrol, sempat kita bahas, lu dulu kan ngomong di depan radio, di depan mic. Di radio. Sekarang lu ngomong juga tapi secara langsung. Iya. Sebagai instruktur yoga. Yes, yang kayak gini-gini ya guys. Oke. Terus habis gitu sekarang Enggak gini-gini ya? Bukan gitu. Terus habis gitu mermaid instructor. Ini yang baru nih. Nah, menarik nih, kita bakal tanya-tanya dong. Kita kan ada obrolan berfaedah, jadi harus ada yang kamu bisa ambil dari kisahnya Arin. Wih, kisahnya Arin dong. Lu bisa nyemplung ke yoga? Iya, jadi kan ceritanya. Bentar. Sekarang gue lihat banyak banget orang yang tiba-tiba main yoga, tiba-tiba jadi instruktur yoga gitu. Iya. Banyak nih. Banyak emang. Nah, Jadi lu kenapa bisa nyemplung di kalau yoga? aku sih karena personal. Berarti nggak boleh diceritain ya kalau personal? Enggak ya? Rahasia. Kita nggak akan bilang-bilang ya. Enggak, jadi sebetulnya dari Surabaya waktu itu kan pindah ke Kupang, Indonesia Timur. Lu sempat pindah-pindah ya dari Purwokerto. Jakarta, Lu pindah ke Jakarta, terus Surabaya, ke Surabaya. Surabaya, Kupang, terus Oke. Kupang, Manado. Nah, ceritanya pas lagi di Kupang itu jiwa Piscesku bergejolak kan. Kenapa? Karena lihat laut indah sekali. Oke. Jadi aku jajal di situ olahraga diving. Waktu itu scuba diving. Padahal belum pernah nyoba. Belum pernah. Tapi lu bisa berenang. Bisa lah, gue mah pinter di mana-mana. Oke. Apa sih? Ngomongnya. Terus Oke. habis kayak gitu nyobain scuba dive di Kupang. Scuba tuh yang pakai tabung. Oh, scuba tuh nyelam pakai bawa tabung gede. Iya, scuba pokoknya pakai alat bantu mau bernafas ya. Oke. Udah toh. Terus sampai di Kupang, kalau scuba kan kadang-kadang mahal ya biayanya gini.
kenal lah sama yang namanya free dive. Tapi waktu itu masih free dive-nya yang ecek-ecek lah mau ya, cuman yang penting tahan nafas, equalize 1-2 meter, oke, naik. Oke. Dari situ tiba-tiba dipindah lagi nih ke Manado. Itu di Surabaya tadinya? Enggak, di Kupang. Oh, di Kupang, sorry. Udah tinggal di Kupang, habis itu ke Manado. Pas di Manado, diver semua isinya, ketemu sama Jadi komunitas diver. memang kebetulan lokasi rumah itu pada saat itu, karena itu ngikutin suami ya, Iya. tugas nih, kerja, dan ketika ditempatkan di tempat yang baru itu memang pantai. Pantai, semuanya pantai, jadi menyenangkan. Terus ya udah kenalan sama yang namanya free dive. Scuba kan udah beberapa tahun tuh, bosen nih. Nggak pakai alat. Ya sekarang next challenge lagi, nggak pakai alat, bisa nggak? Kuat nggak nih? Wow. Udah. Terus sama instruktur free dive saat itu nyaranin karena kapasitas paru-parunya tuh nggak bagus gitu, maksudnya. Istilahnya modal dasar kamu free dive kan di area paru-paru. Ini kecil, kamu olahraga yoga ya, kayak gitu. Oh, jadi disaranin untuk belajar yoga karena ikutan free dive. Iya, betul. Jadi ceritanya begitu. Gitu. Terus aku belajarlah di Manado, waktu itu memang belum booming juga yoga. Yoga Jadi, belum seperti sekarang ini ya. betul. Jadi baru ada yang aku kenal tuh baru ada 2 instruktur di sana. Tahun berapa sih itu? Aku pindah tuh tahun berapa ya? 2015. Oke, berarti 7 tahun yang lalu kurang lebih ya. Iya, Belum seperti sekarang ini, Belum seperti sekarang. baru ada 2 instruktur doang. Iya, udah. Cuman 1 bulan tok tuh, terus habis kayak gitu, maksudnya aku bisa melalui semua apa yang dia itu kan. Oke. Sombong. Wes, tetap sama ya lu ya, nggak berubah ya Rin. Dari zaman radio sampai sekarang tetap sombong ya, tetap pertahankan itu ya. Mempertahankan kesombongan kan, wajib. Wajib banget ya. Sombong. Ingat ya, langsung. itu adalah yang pesan pertama dari Arin, tetap sombong ya. terus. Nah, habis kayak gitu langsung tanya-tanya kan, kayak jadi instruktur bisa nih langsung. Karena lu bisa cobain semuanya. Iya. Oh, dan lu pengen lebih Men-challenge next lagi. stepnya adalah pengen men-challenge diri sendiri biar bisa jadi instruktur. Betul. Oke. Istilahnya, oh kayak gini. Gue bisa nih, gitu. Bisa kayak gitu. Dan Belajar. belajar. Di Bali, tanya kayak gitu. Itu tahun berapa tuh? 2015. Saat itu juga, Pak. Oh, sombong dia, emang sombong banget guys. Terus lu ke Bali. Ke Bali, habis kayak gitu nyoba. Ternyata susah. Kesombongannya luntur guys. Kesombongan luntur. Ternyata dia seperti ditampar ya dengan Iya, kesombongan dia bener. sendiri. Ternyata susah. Terus Oke. maksudnya memang lebih dari itu kan. Untuk jadi instruktur itu. Iya, kadang-kadang orang menganggap yoga is a gymnastic ya. Jadi intinya kalau kamu udah bisa cium lutut, kaki kamu udah di atas, atau kamu udah bisa kayang, oke, kamu udah keren banget itu. Padahal- apalagi udah handstand, headstand. Padahal nggak seperti itu ya, Nggak seperti yoga. itu. Jadi banyak banget filosofinya, banyak banget apa segala macam. Itu didapetin ketika lu training jadi instruktur. Iya. Jadi, nah ini buat kamu yang mungkin sekarang kepikiran untuk jadi mendalami olahraga ya yoga. Iya, olahraga. Olahraga yoga ternyata tidak seperti itu ya. Jadi memang lebih dalam lagi ya. Iya, jadi mungkin fisik kita emang kuat, tapi kadang-kadang bukan itunya yang harus diperlukan. Apalagi yang namanya jadi instruktur itu malah justru menurunkan ego ya. Oh. Kan kita kan mau oke. sharing nih ke yang Ke lain. orang. Tapi kalau kitanya masih pakai egonya kita, kasihan yang jadi muridnya kita kayak gitu. Oke. Jadi Dan banyak hal lah. ya. banyak hal ketika akhirnya memutuskan jadi instruktur yoga, lu belajar lebih dalam lagi tentang yoga. Iya. Gue sempat lihat lu di video ataupun di Instagram lah ya. Di Instagram tuh ada juga sama Anjasmara. Iya. Itu memang komunitasnya atau dia juga pengajar di situ? Dia pengajar, Pengajar juga. Kita pernah satu sekolah Satu lah sekolah, kayak gitu kan. oke. Kadang-kadang kita ngambil pengalaman, misalnya kamu udah sekolah di A, kamu mau cari sekolah yang di B gitu. Karena oke. kadang-kadang Banyak ilmunya ya. pendekatan ilmunya berbeda-beda. Emang sama satu yoga, tapi pendekatan keilmuannya Beda-beda ya. berbeda-beda. Kalau lu lebih Ya. ke arah mana yoganya? Emang banyak ya?
gimana ya sekarang, karena sekarang udah masuknya ke, sebetulnya kan rootnya adalah Hatha Yoga. Apa tuh? Ya pokoknya jenis yoga. Googling di sini. Oke, googling ya. Googling. Hatha Yoga. Hatha Yoga. Hatha ya. Oke. Pendekatannya juga berbeda-beda. Nah, gue sekolahnya tuh yang menurutku tuh tingkat spiritualnya tuh yang diaktifkan juga. Oh, jadi nggak cuma sekedar gerakan fisiknya, tapi juga secara spiritualnya, apalagi kan juga itu kan guru-guru dilatih. Orang Bali banget gitu ya. Okay. Istilahnya unsur-unsur Nusantaranya itu ada. Oh, oke. Jadi udah, Bang, setiap sekolah, pulang balik lagi ke Manado, gue pusing. Kenapa? Mau ngajar gimana? Biasa kan gitu kan, pulang sekolah bukannya tambah pinter, tambah bodoh, tambah bingung. Karena mau mengimplementasikannya itu gimana? Oh, belum dapat waktu itu. Ya, istilahnya implementasinya gimana ya? Istilahnya iya, aku bisa ngajar sih. Jungkang-jungking ngerti. Okay. Tapi nggak semudah yang dibayangkan. Ternyata susah. Terus padahal udah punya sertifikasi sebagai instruktur. Iya. Terus habis itu ketemu case-nya macam-macam. Mbak saya ini kayak gitu. Nah, dari case yang bermacam-macam itu jadi istilahnya ngepacu sih buat cari sekolah lain lagi, belajar lagi di tempat lain. Jadi, lo belajar nggak cuma ada satu sekolah doang ya? Enggak. Wow, oke. Jadi semakin banyak sekolah sebetulnya makin bego kita ngerasa. Ngerasa bahwa ternyata gue belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Lo berapa kali sekolah emang? Iya. Lo berapa kali sekolah? Berapa kali sekolah ya? Ya pokoknya selama sampai banyak sekarang ya? ini bahkan insya Allah kalau memang dimudahkan besok gue ambil sekolah lagi. Wow. Ternyata nggak cuman satu kali sekolah terus lo punya sertifikasi instruktur ya. Terus lu merasa lebih hebat daripada yang lain ya? Ya, gue malah tambah bego berasanya. Ini penting ya, penting. Menjaga kesombongan tuh begitu. Kamu harus tetap menjaga kesombongan tadi dengan belajar lebih banyak. Karena kalau ketika lu nggak belajar, lu ngerasa bahwa lu nggak tahu apa-apa. Bukan nggak tahu, lu merasa bahwa ya lu belum lebih banyak, lebih ngerti daripada yang lebih berpengalaman lagi yang lainnya. Kadang-kadang memang untuk memasukkan sebuah gagasan, maksudnya gagasan untuk beryoga, masing-masing orang ini kan penangkapannya berbeda-beda. Okay. Jadi istilahnya pendekatannya, aku harus pendekatan apa ya? Misalnya kayak kamu dokter, Oke, berarti kan harus pakai pendekatannya pendekatan anatomi lah ya. Betul. Yoga secara anatomi, gini-gini. Tapi ada juga yang memang sebetulnya dia tuh nggak sakit secara fisik atau mungkin oke, saya mau minta kurus mbak, iya, lewat yoga iya. Tapi ternyata dia membawa sakit secara mental. Misalnya dia, apa ya? Ya kalau sekarang istilahnya kan mau ngomong waras nggak waras itu kan agak tipis ya. Iya. Ya, kelihatannya sehat tapi sebenarnya nggak sehat. Dalamnya nggak sehat nih, secara kejiwaan mungkin ya. Kejiwaan kayak gitu. Emang itu bisa terobati ya? Paling nggak ada treatmentnya juga. Ada treatmentnya. Nah itu kan otomatis pendekatannya beda juga lagi. Berbeda. Nggak mungkin dong orang lu lagi biasanya kan yang masalah kayak gitu GERD biasanya. Mbak aku punya GERD, aku punya ma gini-gini. Oh iya banyak pikiran ya bu ya. Oh gitu ya? Ya enggak sih biasanya tapi ada benang merahnya lah. Jadi ini gini, lu bisa mengambil sebagai profesi sebagai seorang instruktur yoga ini memang karena didasari pertama memang karena awalnya tadi karena butuh lu buat free dive ya. Tapi karena biar gue lebih dalam nyelamnya. Lebih dalam nih. Tapi ketika lu kemudian memperdalam yoga ini justru malah lu bisa memberikan impact ke banyak orang ya. I hope so. Ya, jadi lu bisa treatment orang, ngajarin orang untuk bisa lebih sehat lagi. Iya. Terus tadi lu bilang juga bisa bikin kurus. Iya, bisa bikin kurus. Ya pastilah. Sebetulnya bikin karena kurus itu gampang. Yang dengerin ini nih pasti gue yakin ya, Rin. Banyak loh orang yang pengen kurus. Iya. Banyak loh. Gampang, bikin kurus itu gampang. Serius, banyak asli. Pikiran lo kurus men. Tapi kurus lo nggak bagus. Bener dong. Bener. Tapi nggak bagus. Nah itu tolong digarisbawahi. Jadi lu kalau pengen kurus sebenarnya gampang. Lu banyak pikiran, lu banyak cicilan, banyak utang, lu pasti kurus men.
Cuman nggak bagus. Mungkin kalau kurus identiknya kan emang kurus ya. Gimana? Tapi lo nggak sehat. Iya, lo nggak sehat. Nah. Gimana kalau misalnya katanya tuh bukan kurus, tapi lebih ideal. Ya, itu kita nyanyi dong. Ideal. Minum ideal. Lu nggak tahu ya? Gue jadul banget ya. Penyiar jadul ya. jadi nih, kita garis bawahin. Jadi kalau misalnya kamu itu pengen kurus, misalnya kan banyak banget Rin ya, pengen kurus, pengen kayak Sophia Latjuba, yang masih kelihatan awet muda sampai sekarang, yang katanya nggak diapa-apain. Ya, itu dia. Bohong banget. Mbak Sophie, kamu pasti nggak diapa-apain, itu pasti salah deh. Pasti kamu diapa-apain. Ya itu yoga maksudnya. Ya kan. Jadi, nah, lu akhirnya memperdalam yoga, bener dong. Akhirnya lu instruktur tadi, lu ambil lisensinya dan lu mulai sharing yoga ini ke banyak orang dengan berbagai macam platform. Mulai dari ketemu langsung, bener ya? Lu kan ngajar juga langsung di studio. Kalau nggak salah lu jadi studio ya? Atau ngajar, kadang gue sering lihat dia juga loh guys di misalnya di taman gitu, rame-rame. Bener kan? Sering kayak gitu ya? Karena gue kan kalau orang Manado bilang kaki gatal ya, kaki gatal. Jalan-jalan, sering traveling gitu. Jadi sambil traveling, aku juga sharing yoga di kota tertentu. Jadi lu bawa itu yoga sebagai lifestyle ya? Iya. Nantinya ya. Terus tadi pagi dia jam 4 pagi udah bangun dan ngajar yoga buat lu bilang itu adalah apa? Klien atau? Ya, klien sih, gue ngomongnya klien. Klien ya, klien Arin yang ada di Sorong di Papua. Jadi sana kan 2 jam lebih dulu ya. Iya. Jadi di sana jam 6 pagi, di sini di Puerto Rico tuh jam 4 pagi dan dia udah ngajar yoga via Zoom ya? Via Zoom. Sebetulnya itu juga kayak, jadi pandemi ini yang kata orang lose everything, any chance, pokoknya semuanya hilang, apa segala macam. Ternyata nggak juga ya? Ya menurutku aku bersyukur, alhamdulillah. Puji Tuhan ya, masih. Iya. Jadi lewat Zoom ternyata kita bisa menggapai teman-teman yang mungkin lebih jauh, yang nggak terjangkau. Iya, dan kadang itu kan semuanya dari mulut ke mulut ya. Kebetulan aku orangnya memang bukan orang yang gimana sih, kan banyak nih yang sampai sekarang online-nya full di mana-mana kayak gitu kan. Aku mah orangnya emang ya kalau lu mau ya hayu, kalau enggak ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Dia orangnya simpel-simpel aja guys. Simpel-simpel, nggak pakai drama. Tahu nggak? Kamu nih yang mungkin pernah kenal sama Arin ya, mungkin di Manado, atau mungkin pernah ketemu sama Arin di yoga tripnya dia. Nah ini gue bakal bahas juga nih. Arin ini sebagai seorang instruktur yoga, tapi dia juga sebagai tour guide. Bukan tour guide dong ya, lo jadi sebagai seorang travel agent. Karena dia bisa Arin ini, gue bilang dia multi talent karena dia bisa mengurus perjalanan wisata tapi diisi dengan yoga. Itu keren banget sih. Oh ya? Terakhir yoga trip yang gue lihat ya, lu jalan ke Papua, Raja Ampat. Raja Ampat. Gue udah bawa ke berapa orang tuh? Bali. Oh udah ke Bali, Raja Ampat, mana lagi? Raja Ampat, Ternate Morotai, Gorontalo, Manado udah pasti. Tinggal Jawa nih yang belum nih. Kayaknya kita harus segera bikin yoga trip berikutnya nanti ya. Nanti tunggu informasi berikutnya lewat Instagramnya Arin. Atau lihat di bawah sini ya nanti ya. Iya, jadi sebetulnya sih itu cuman karena aku suka jalan-jalan. Aku cuman pengen membawa teman-temanku ini jalan-jalan sekaligus yoga. Jalan-jalan tapi berfaedah. Jadi kadang-kadang yang namanya orang liburan itu kan tetap lunglai loyo karena pikirannya cuma makan tidur, foto-foto. Yes. Tapi kalau ikut yoga tripnya aku, kamu siap-siap tetap wajib bangun jam 6 pagi. Jadi lu harus siap bangun jam 6 pagi ya. Yoga dulu. Abis kayak gitu nggak cuman yoga. 1 jam tuh? Iya. Kadang-kadang ada trekking kemana lah pokoknya. Luar biasa. Intinya aku tidak memperbolehkan kamu tuh cuma duduk leye doang. Jadi tapi kebanyakan yoga trip itu disiksa. Kenapa pada mau ya? Heran gua. Udah disuruh bayar lagi, disiksa lagi. Terjebak ya. Ini menjebak dia. Tapi menjebak dengan kebaikan ya. Oke. Tapi mereka cewek-cewek ya? Enggak, waktu itu sih cowok juga ada, cuman pada
akhirnya jadi lama kelamaan tuh nama gue dijual sama lakinya. Maksudnya gini, bukan lakinya, nama gue tuh dijual gimana sama ini? Teman-teman gue nih cewek-cewek semua. Iya, dia jual ke. Jadi jual ke lakinya. Aku yogatnya sama Mbak Arin kayak gitu. Oh. Jadi udah di bayangan laki-laki cowoknya itu, gimana sih bapak-bapaknya itu, suami-suaminya? Oh ya aman lah gitu. Nah untuk menjaga tingkat keamanan itu, akhirnya kita nggak dulu kalau yang ada laki-laki. Cowok single tuh mau gabung. Karena lebih kompleks nanti ya, lebih complicated ya. Memang kalau gue bilang ini for family, friendly. Yes, Oke, berarti suami istri boleh tuh. Karena nanti bisa konteksnya jadi berbeda. Iya kan, ya. Susah ya, susah ya. Jadi lu nggak bisa konsen ngejaga mereka juga ya. Iya ya, mau dijual gimana? Susah. Ingat ya, nanti kita akan organize yang yoga trip Jawa, tapi tunggu berikutnya nanti ya. Oke, kita sekarang nyambung lagi nih soal diving. Iya. Ya, karena memang basicnya Arin ini kalau udah follow Instagramnya Arin itu bagus-bagus banget dia. Video-videonya. Ya kan, ya kalau yoganya pasti dia pose-nya bagus-bagus ya. Biasa gue, serius. Fotografer lo yang bagus berarti. Iya, fotografer gue bagus. Tapi bagus-bagus hasil di Instagramnya guys. Lo lihat aja ya. Dia kalau di Instagram namanya adalah Emak Keceh. Cerita. Cerita Emak Keceh. Iya. Kenapa namanya cerita? Lu mama. Jadi yang keceh. Itu cerita Emak Keceh. Obrolan waktu kita di Kupang, berarti tahun 2013-12. Gue kan udah traveling tuh. Misalnya ke Labuan Bajo, bawa anak-anak yang waktu itu Malif aja masih 3 tahun ya. Gue cuman entah gimana ya karena gaulnya sama mama-mama ya. Jadi kita kalau ngobrol itu kayak seolah-olah kehilangan kesenangan as a woman. Kehilangan kesenangan. Iya kesenangan karena ya kan udah jadi ibu-ibu, harus ngejaga anak. Ya di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Hobi pun mungkin ditinggalkan. Terus misalnya apalagi kalau lebih kompleks lagi kalau dia juga perempuan bekerja. Yes. Jadi akan lebih bekerja. Cuman di situ aku cuman kepikiran iya ya bahwa mempunyai status jadi ibu, kamu juga nggak harus langsung kehilangan minat kamu kayak gitu. Itu yang membuat. Iya, karena waktu itu kan memang bapaknya anak-anak kan ngizinin aku buat jalan nih, terus habis itu bahkan rumahnya kita kayak dijadiin tempat buat traveler dateng kayak gitu. Maksudnya mengakomodir kesukaanku buat ngelayap. Ngetrip tadi. Ngelayap dia. Gitu. Jadi tadinya sih cuman IG-nya Arin Kusumo biasa, tadi situ kenapa nggak bikin cerita mak? Cuman waktu itu kan teman-teman bilangnya mak gitu. Padahal kan orang Jawa ya, bukan mak kan identik orang Sunda ya. Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, mak kece. Ya sebetulnya kalau yang kece itu narsis ya, lu kan tahu gue narsis. Iya, gue tahu. Dia narsis, dia sombong ya kan. Narsis. Sebenarnya nggak ada yang bagus dari kita ini ada apa sih? Tapi ada faedahnya, tenang aja ya, tenang aja. Amin. Nah, itulah. Jadi judulnya begitu. Jadi maksudnya misi-misiku itu bahwa saya punya 2 anak nih. Saya juga bisa nenteng nih anak-anak ini buat ngikutin jalan. Dan kadang-kadang banyak banget kan ketemu sama ibu-ibu, duh Marin enak yang istilahnya anak-anaknya bisa ditenteng apa segala macam, nggak rewel apa segala macam. Nah aku tuh pengen kasih contoh. Ya salah satunya contoh atau juga dari pengalamanku juga. Maksudnya sebetulnya nggak harus gitu. Partner traveling tuh bisa siapa aja, anggota keluarga, bahkan yang anak-anak, maksudnya masih batita, masih balita gitu tuh masih bisa diajak buat traveling kayak gitu. Tadinya begitu toh. Jadi awalnya memang lu tujuannya untuk membuat Instagram cerita Emak Keceh itu adalah menceritakan kehidupan. Iya, waktu itu kan karena semakin menarik nih sejak aku pindah. Karena lu pindah-pindah tadi kan, lu ingin mengabadikan itu ya. Betul. Memori-memori tadi diceritakan dalam Instagram lu. Apalagi waktu tinggal di Kupang, NTT. Bagus banget ya. Bagus dengan segala keterbatasan. Kayak misalnya pernah bapaknya anak patah tulang nih di sini nih main skateboard, kayak gitu. Satu kota Kupang, satu NTT itu cuma ada 1 dokter. Waduh. Tulang. Dan dia lagi ke Surabaya. Waduh, terus? Ke Pak Pendeta.
Ke Pak Pendeta? Iya, diobatin 1 bulan. Ya ampun. Terus habis kayak gitu, misalnya kita, di Kupang kan otomatis minor ya, minoritas karena Muslim. Aku juga pengen mempertontonkan kalau di Kupang NTT tuh tingkat toleransinya gimana. Tinggi ya? Nah, otomatis dengan berbagai ceritaku, dengan story-storyku, dengan feed-feedku, aku pengen mengenalkan bahwa Indonesia Timur tuh seperti itu. Jadi udah bergeser misinya, misinya udah bergeser. Misi yang menceritakan hidupku dengan jalan-jalanku. Jadi lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jadi ada tujuan-tujuan secara, kan kadang-kadang gini. Ternyata lu gak sombong juga ya, Rin. Ternyata lu memberikan sebuah dampak. Tetap sombong ya. Tetap memberikan dampak positif ya lu ya. Ya kalau dianggap begitu ya alhamdulillah. Kan kadang-kadang sebagai banyak nih ketemu orang datang dari Jawa, saya nggak betah di sini karena gini-gini, nggak bisa makan gini-gini. Kenapa nggak bisa makan? Kan takut gini-gini. Padahal ya kenyataannya biasa-biasa aja. Biasa aja. Gue belum pernah ke Kupang sih. Bagus ya? Harus. Bagus banget. Pantai ya di sana ya? Iya. Banyaknya pantai ya. Wisata air lah ya. Iya. Dan aku merasa apa ya, kayak ya intinya dari kecil kan tinggal di Purwokerto terus sampai kuliah. Nikah ke Jakarta. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di barat, terbuka dengan Indonesia yang bertemu dengan teman-teman di timur. Kayak gitu. Jadi ya pengen bercerita kayak gitu. Udah nih, Kupang nih. Jadi lu menceritakan kondisi di sana ya, salah satunya kepada banyak orang gitu ya. Cuman kan karena sering traveling jadi banyak akhirnya jadi kayak seolah-olah jadi tour guide, padahal nggak juga. Gue nggak dapat bayaran. Itu murni memang lu jalan aja. Untuk trip aja sebenarnya. Betul. Terus ya entah juga ketemu sama teman-teman selebgram yang memang followernya berjut-jut mungkin ya. Kayak gitu. Kita bikin kegiatan donasi lah, apalah segala macam. Dulu sempat juga kalau nggak salah lu ngumpulin buku-buku buat mereka baca, bener ya? Itu sebetulnya donasi anak itu ya? Jakarta, cuman kan istilahnya kayak kenalin, akhirnya rumahku waktu itu jadi tempat tinggalnya mereka. Itu di Kupang ya? Waktu itu masih di Kupang, kayak gitu. Dan waktu itu belum kenal yoga dong? Waktu di Kupang masih diving ya? Diving? Lu masih diving? Namanya yoga lattes, yoga pilates. Tapi lu belum masuk di yoga kan waktu dulu? Udah. Sebagai peserta doang? Iya, peserta. Gitu. Itu malah lebih ke nggak yoga banget sih. Namanya juga yoga lattes lah ya. Nah, kan lu tadi kan pindah-pindah dan lu kesukaan lu di mainan air ya kan, diving, terus dari scuba diving jadi free dive, terus lu memperdalam yoga, dan kemudian sekarang ini dia nih itu berenangnya udah kayak ikan duyung, men. Kayak ikan duyung beneran. Dia pakai itu asli apa enggak sih? Lu kalau jalannya kena air keluar sirip ya? Bersisik dong. Iya. Itu kenapa sih bisa kita sekarang ngobrolin ini nih? Kenapa lu bisa jadi mermaid? Iya, mermaid di Indonesia itu baru. Mungkin teman-teman kalau yang udah ke Jakarta pernah ngeliat kayak di Ancol, di SeaWorld ya. Terus habis itu di Jakarta Aquarium. Iya. Nah, being a mermaid itu sebetulnya olahraga, termasuk salah satu olahraga free dive, cuman dengan keindahan ya? Dengan keindahan. Free dive, synchronize, sama berenang. Pokoknya 3 olahraga itu dijadikan jadi satu. Jadilah mermaid itu. Jadi intinya mau dibilang free dive ya memang ada ilmu free dive-nya. Berenang iya, karena dolphin kick-nya dilatih. Synchronize iya, istilahnya main kelenturan, main ini. Keindahan. Iya, intinya kayak centil-centilan di dalam air. Centil-centilan dalam air. Sebetulnya kalau itu mah tambah-tambah urusan sebetulnya sih. Ini olahraga tambah-tambah urusan. Kenapa lu tiba-tiba pengen jadi mermaid gitu? Kenapa? Ini emang karena ada sebuah misi lagi nih. Misi lain. Gila, emang sombong dia ternyata ya. Apa nih? Kasih tahu nih sekarang misinya. Jadi apa? Lu pengen mermaid? Ketika sudah menjajal scuba dive maksudku, yang
pasti kerasa banget adalah biaya, karena memang mahal ya? Mahal, equipmentnya apa segala Sampai berapa macam. sih kalau orang pengen nyelam gitu? Ya lu harus ambil lisensi ya siap-siap 5 jutaan, 4 juta. Jadi lu harus mau menyelam aja lu punya license dulu ya? Iya. Walaupun itu ya intinya menyelam bukan hal yang sepele ya. Enggak, itu olahraga berbahaya kedua setelah paragliding. Oke. Jadi lu merasa bahwa ini cukup mahal ya tadi ya. Tadi lu bilang tadi 5 jutaan ya sekali nyemplung. Iya, nyemplung. Dan apalagi untuk di Indonesia Barat ya, maksudnya kayak lu misalnya kita di Purwokerto lah. Berarti kan open water berarti minimal Pangandaran kan? Iya. Biaya lagi ke sana. Oke. Ya kalau kita di Indonesia Timur alhamdulillah sekarang pemerintah support. Jadi istilahnya banyak banget kayak dikasih lisensinya istilahnya bersubsidi. Gitu. Kan misinya lagi adalah memperkenalkan keindahan lautnya Indonesia. Istilahnya lu yang punya teras rumah lu bagus, tapi kenapa lu nggak pernah nyoba gitu kan? Iya. Jadi misinya adalah itu, memasyarakatkan olahraga air. Cuman kalau scuba memang dibiaya, itu udah pasti. Terus bergeser ke free dive. Oke, free dive juga memperkenalkan dengan cara lu tahan nafas masih bisa ngeliat-ngeliat koral nih. Cuman untuk ambil lisensinya juga ada tingkatannya kan? Beda lagi. Biayanya ya 11-12 tapi mungkin equipmentnya lebih murah daripada free dive. Daripada scuba diving, oke. Free dive juga punya kekurangan, misalnya requirement-nya lu harus masuk ke 18 meter. Nggak semua orang bisa. Salah satunya gua. 2 tahun. Untuk masuk ke 10 meter aja 2 tahun. Oh gitu. Udah sambil diancam-ancam. Yoga udah, masih bodoh juga. Belum bisa masuk. Ke THT sampai diantarin instrukturku. Pengen lihat ada yang salah nggak dari telinga. Apa segala macam. Gitu ya. 2 tahun. Akhirnya mempannya di mana? Pas lagi diancam. Saya ambil lisensi kamu loh kalau kamu nggak masuk ke 10 meter. Pokoknya harus tembus sampai 18 meter waktu itu. Gila. Jadi ngeri men. Itu tembus, bolong kupingku. Maksudnya bisa kelas. Bolong rusak dong. Tembus gitu. Nah, aku sebagai cewek aku merasakan bahwa ini olahraga yang memang manly banget. Memang sih olahragaku dari kemarin manly semua kan. Iya. Bentar, lu cewek bukan sih? Aku juga kadang bingung. Saya olahraga dari dulu memang agak-agak ekstrim ya. Iya. Terus Bentar. Gue mau lihat sebentar ya. Tahu-tahu ngobrol kayak gini lah abis. Oh masih dong. Oh masih, oke. Oke, sorry guys. Oh iya. Oke. Jadi tadi lu free dive diancam-ancam. Terus abis kayak gitu udah ta. Nah sebagai free diver, otomatis ya gue sering berhubungan dengan banyak orang, dengan orang pemerintahan atau segala macam. Kebetulan karena ini sekarang udah di Manado ya. Diminum dong silakan. Punya lu sendiri ya. Terus. Gue lagi diet. Terus abis kayak gitu, ternyata banyak juga yang istilahnya berkeluh kesah gitu. Duh pengen free dive mbak, tapi nggak bisa masuk dalam, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa nggak bisa itu. Terus habis itu nggak bisa karena dia nggak mampu. Iya, kadang-kadang gitu. Terus habis itu aku kenal lah sama yang namanya mermaid itu. Aku nyoba waktu itu awal-awalnya, apa sih ini mermaid? Aku bilang juga, apaan sih ini mermaid? Mau centil banget kayak gitu loh. Pakai monofin, lu bayangin satu kaki, kaki lu disatuin, terus pakai monofin begitu, terus disarungin, sarungnya pakai sirip ikan gitu, terus meliuk-liuk dalam air, yang pasti nggak dalam, yang kedua nggak bakal lama, karena alatnya berat. Oh, alat yang dipakai di kaki itu berat? Lebih berat daripada yang free dive. Oke. Tuh, ya ibaratnya lu pakai jeans. Kaki diikat. Oke. Bayangin. Susah, berarti ya? bergeraknya pakai perut kan? Pakai perut, pakai panggul kayak gitu. Tapi enak, menyenangkan. Oke. Karena apa? Ya, lagi-lagi sebetulnya perempuan ini kan memang punya impian. Laki sih juga iya. Cuman impiannya kami perempuan ini kan memang cantik, centil,
sekarang ketambahan lagi harus punya foto yang instagramable. Oh gitu. Iya kan? Jadi kalau pengen jadi mermaid harus instagramable, gitu. Kalau kamu pakai kostumnya mermaid itu bakalan instagramable. Oke, direvisi ya. Jadi ketika kamu menggunakan kostumnya mermaid itu bakal jadi instagramable. Jadi kalau kamu foto-foto lu tuh keren banget gitu loh. Jadi kalau pengen tampilanmu lebih instagramable bisa jadi mermaid ya. Nah, iya begitulah kira-kira. Iya nggak sih? Iya juga dong. Tapi nggak cuman pakai kostum doang, lu harus bisa nyelam. Nah itu dia. Tapi lebih susah. Ini sebetulnya aku juga baru merintis. Karena Berapa lama? Baru berapa bulan, belum ada 1 tahun. Belum 1 tahun. Tapi emang mermaid itu nanti tujuan, gue pernah lihat sih mermaid ini tuh di, kalau nggak salah gue lihat di Instagram. Jadi ada satu mermaidnya gitu, terus sambil ngasih apa? Bubble kiss ya, gitu. Dan itu kan susah banget kan. Iya, tapi di situ dia ada oksigen juga buat dia nggak ke atas kalau nggak salah ya. Itu kalau yang sesi pemotretan ini beda lagi. Oh beda. Kalau memang kita as a real mermaid, lu nggak ngapa-ngapain, lu kayak free dive, nggak cuman pakai paru-paru. Nah ini ada videonya yang bakal gue tayangin adalah ini lu lagi free dive pakai mermaid tapi sebelahnya ikan gede banget. Oh iya itu yang terbaru. Jadi kemarin tuh di Gorontalo. Gila sih ini gila banget. Nama binatangnya whale shark. Itu oke, Indonesiakan. Hiu paus. Dia berenang bareng sama hiu paus. Gue udah kebayangnya Rin, ketika lu cerita, gue berenang sama hiu paus. Gue bayangin adalah pertama paus tuh gede dan itu makan orang. Enggak. Lu kebanyakan nonton nggak bener sih. Jadi itu hiu paus gede banget kan? Ya, memang dia besar. Gede banget. Terus abis kayak gitu. Ini videonya lihat sendiri ya, gue puterin nih. Dia tuh nggak makan orang, dia tuh nggak punya gigi. Dia tuh giginya tuh kayak sisir. Makan plankton ya. Makan plankton. Tapi memang apapun itu, kalau udah ketemu sama wildlife lah ya, istilahnya kan binatang, anggaplah binatang buas iya kan. dong. Kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ya sama dia. Makanya lu kena jaga jarak. Ya, kena di apa senggol sirip juga pingsan nih. Iya kalau lu tabok begini. Lu berani ya? Ya, lagi-lagi kan gue sombong. Sombong ya? Gue lupa nih. Dia sombong guys. Gini lu berenang di lautan lepas dong. Iya kan? Nggak lepas-lepas banget. Iya oke, di lautan lah. Kita cerita di lautan. Lu nggak takut ada hiu gitu yang beneran? Kan gini deh, gue realnya gini deh. Gue tuh orang yang nggak berani nyelam. Gini ya, gue berenang aja. Berenang nih sebelah, jadi 5 meter. Gue nggak pernah berani berenang di tengah-tengah. Gue pasti kalau gue takut gue panik, gue pasti megang yang sesuatu yang deket. Lu berenang di mana? Lu di laut, dan ditambah lagi di laut itu banyak ikan yang gede-gede, ya ikan hiu lah. Nah ini nih, sebetulnya akhirnya kadang-kadang aku merenung, merenung, bahasa aku tua banget. Korelasi dari semua pekerjaan yang aku ambil itu ternyata ada. Yaitu? Jadi semuanya itu memang kayak mengubah pola pikir. Makanya yoga, aku ketemu banyak orang yang mungkin dia sakit secara mental. Yes. Aku pun juga, istilahnya dalam perjalananku juga aku mendapatkan, ya begitulah. Nah terus habis itu kita sharing lah, intinya sharing. Ketika yoga, sebetulnya cetek banget. Misalnya yang tadinya nggak berani ngangkat kaki ke atas, terus ketika kakinya bisa ke atas, apa yang terjadi? Ekspresinya atau mungkin outputnya itu sesuatu hal yang menurutku, wih, aku berhasil nih. Bukan berhasil membuat dia jadi headstand atau apa, tapi berhasil menaklukkan bahwa kamu itu berani, bahwa kamu itu punya kemampuan, bahwa kamu itu punya kapasitas. Cuman sekarang belum nyampe ke situ. Jadi ketika klien-klien yoga ini dia achieve ke pose-pose tertentu, di upgrade lagi, di challenge lagi, ini bisa nggak, ini bisa nggak, ini bisa nggak, kayak gitu, dan mereka berhasil melalui itu, aku melihat perubahan dalam hidup mereka juga. Jadi kayak aku jadi bagian dari perkembangan mereka juga. Gitu. Sama ketika di air, aku ketemu sama klien-klien mermaidku atau apa, bahkan ada yang pengen tapi mbak saya nggak bisa berenang. Kamu harus berenang dulu. Kalau dalam olahraga ini kamu harus bisa berenang. Akhirnya mereka kepacu untuk olahraga renang gitu. Jadi
ada progres yang positif ya? Iya betul, segala macam. Terus habis itu kayak yang tadi berani atau nggak takut. Ini kan sebetulnya membuka kotak masing-masing. Iya. Nah, aku kalau ditanya takut. Justru ketakutan terbesarku apa? Tenggelam. Iya kalau ditanya. Ketakutan terbesar apa? Tenggelam. Aku mesti jawabnya gitu. Iya. Cuman gitu. Jadi kita dilatih untuk berpikir dan harus sigap gitu apa yang harus dilakukan ketika dalam kondisi-kondisi seperti ini. Misalnya kalau ini kan di hutan ya, tapi di dalam air kayak gitu. Jadi kita harus tahu mau membaca situasi. Nah itulah banyak juga yang akhirnya member-member klien-klien yogaku yang cuman hanya yoga terus ikut yoga trip, akhirnya sekarang mereka mencoba scuba dive, mereka mencoba free dive kayak gitu, bahkan sekarang mermaid. Jadi ada efek positif dong. Iya, aku kayak lu nularin hal positif ya. Ya mudah-mudahan ya diterimanya begitu. Jadi aku semoga sombongnya tidak menular ya. Sombongnya gue itu. Jadi aku tuh nge-push teman-teman, maksudnya kamu itu bisa, masih banyak sekali hal yang bisa kamu gali. Walaupun kamu di usia seperti ini, maksudnya udah tua gitu ya. Gue juga udah 40 lagi maksudnya. Tua lu? Ya gue tua. Gue masih 23. Aisyah. Cuma jadi kalau gue 23, dulu itu siaran gue masih anak SMP. Lu memang kecil dulu. Iya, jadi maksudnya ada hal-hal yang sangat menyenangkan dan masih bisa kamu pelajari walaupun seiring bertambahnya usia kita. Dan kita nggak jadi boring, kita nggak jadi istilahnya hanya melakukan kegiatan yang itu aja kayak gitu. Lebih tepatnya lo bisa tetap mengeksplor apa yang lo inginkan walaupun misalnya tadi ya lo udah usianya 40. Iya, jadi itu bukan batasan. Usia itu cuma angka. Jadi lu pada dasarnya lu nyolong gitu sama nggak takut? Ya gue takut. Jalan tadi ya. Tapi kalau ya kan gue pribadi nih ngeliat film-film gitu ya, nah aku lupa yang nonton film ya, ngeliat hiu gitu. Lu pernah ngasih hiu? Justru kita kalau diving, gue selalu tanya apa nih highlightnya. Misalnya Morotai itu sebuah pulau di Halmahera paling ujung dan itu berhadapan langsung di Samudra Pasifik. Itu cakep banget. Istilahnya Indonesia itu benar-benar cantik gitu loh. Jadi kalau kalian udah ke luar negeri ya harusnya kalian tuh muter-muter di Indonesia juga gitu. Nah di situ ada kayak spot hiu. Cuman 18 meter. Cuman 18 meter. Tapi kita bakal melihat black tip, shark, white tip dan itu hiu karang. Jadi hiu itu pun banyak macamnya. Dari situ kan gue juga belajar ya. Oh, kalau yang hiu ini gini. Ya emang sih semua namanya hiu kan bergigi tajam. Iya benar. Gitu, tapi setidaknya kan nyerang nggak sih? Enggak sih. Lu kebanyakan nonton film hiu. Iya, yang lu lihat memang kan ada great white shark. Kalau itu memang iya ditakutin. Cuman di Indonesia pun yang hiu yang agak ngeri tuh kayak hiu banteng, hiu macan, gitu. Hammerhead juga ngeri dong. Iya, tapi gue kejar tetap di Bandanera. Tapi intinya adalah ya lu ketakutan lu itu menjadi sebuah fun ya intinya. Kan lu bisa mengatasi itu. Iya, jadi intinya kalau mau cerita, gue udah mau beberapa kali mati lah ya karena dari ini ibaratnya kan gitu. Satu nih, kenapa lo dulu? Salah satunya. Lu pernah ngeliat tornado nggak? Pernah. Tapi di dalam air. Oh jadi ini apa namanya? Pusaran air. Pusaran air. Hampir lo ketarik. Iya. Waktu itu gue di mana ya? Oh, Pulau Giri di Ternate. Itu ketarik lo di situ. Iya, kedalaman 30-an. 30 meter. Iya, 30-an. Wah, set. Jadi regulator nih. Udah gini. Ini kalau lepas mati gua. Tapi itu udah nambatnya ke koral. Tambah deh. Di samping sini jadi kayak ada tikungan nih, kayak tikungan gitu. Nah, kita di sini terus habis itu dari bawah tuh tiba-tiba kayak gini dong. Air kayak gitu. Itu bergerak dan materialnya ngangkat semua lah, pokoknya benar-benar kayak tornado di darat di dalam air tapi lu pindahin ke air. Itu karena apa itu? Ya alam.
Ini makin bikin gue ngomong, makin gue nggak mau. Enggak. Dari situ kan. Gue penakut soalnya. Ya gue juga penakut. Oke deh. Tapi serem ya. Semua orang pasti ada kata. Tapi puji Tuhan ya, alhamdulillah masih diberikan keselamatan ya. Ya untung ya, naik di kapal kita sama teman-teman diem aja. Untung masih hidup ya kita jangan gitu doang. Tapi akhirnya lu nyelam lagi. Nyelam lagi gue. Kenapa? Oke, kenapa yang bikin lu tetap masih suka mendalami kegiatan menyelam? Apanya sih yang bikin lu tetap masih menikmati? Udah suka kan nih. Hobi ya. Ya apa sih keindahannya atau apa yang lu rasain sebenarnya? Ketika lu nyelam, sebenarnya apa sih? Gue merasa tenang. Oke, jadi lu ketika menyelam itu lu merasa peaceful, ya tenang tadi. Iya, intinya kan memang itu. Lupa sama cicilan. Iya, lupa sama cicilan. Ya, jadi kamu yang punya cicilan menyelam. Iya, jadi intinya kan itu kan kayak di dunia lain. Sebetulnya itu juga sama-sama teknik meditasi. Meditasi kan sebetulnya tapi memang fokus. Di bawah itu nggak boleh panik ya? Nggak boleh panik. Lu panik lu mati. Oke. Ya kan? Nah itu dia, lu panik lu mati. Panik mati. Katanya itu ya. Lu panik lu mati. Jadi. Walaupun kita juga suka dimainin anak-anak. Iya lu suka panik. Jadi lu memang lu kenapa jadi hobi menyelam karena nggak sekedar itu olahraga, tapi itu membuat lu lebih tenang, lu bisa melihat keindahan bawah laut. Yang orang bilang itu indah, gue masih belum menemukan indahnya di mana gitu. Tapi buat orang yang suka menyelam itu indah gitu. Dan itu yang lo rasain sama saat ini. Iya betul. Dan ketika lo sekarang jadi mermaid, itu membuat orang jadi bisa melihat keindahan di dalam air. Misi pertama kali mau mermaid tuh karena gini. Aku pengen ngajak ciwi-ciwi nih yang nggak mau berkulit gelap gitu. Intinya untuk menyenangi dulu, yang penting senang dulu nih masuk air. Dengan masuk air. Iya begitu. Terus kalau misalnya mereka kan pasti kan tertariknya sama kostumnya, karena kostumnya ini kan cantik dong, cantik warna-warni di foto apa segala macam. Nah dari situ kan lama kelamaan akan yang dari kolam pertama, abis itu kita ke danau yuk, udah mulai otot, sampai kita ke laut yuk. Nah gitu. Jadi gue nariknya tuh pelan-pelan, nggak langsung ya. Nggak langsung, tapi yang penting lu suka aja dulu. Jadi lu mencoba untuk membuat para ciwi-ciwi ini menyukai olahraga air yang nggak tahu hitam. Ya. Tapi kalau menyelam itu hitam juga ya? Nyelam hitam lah. Ya gimana lu di kapal? Tenang. Tetap ya. Tapi walaupun itu di dalam air lu tetap hitam. Tapi tenang aja, ada pemutih banyak. Lu bisa pakai bike link misalnya, jadi putih banget. Gue udah tahu. Jadi sekarang lu mulai ke dunia mermaid, ya. Sebenarnya tujuan goalnya lu apa di mermaid ini? Di mermaid ini gue masih. Lu sebagai nanti pengen pribadi kedepannya lu sebagai kan mungkin bisa sebagai foto model di bawah air. Ya, itu bagian salah satu bagian ada materinya itu. Jadi intinya karena ini juga sebetulnya dilema ya, kadang-kadang aku juga sebagai orang yang mendalami ini juga punya tanggung jawab moral lah istilahnya. Ketika kamu bermain di air, kalau bisa sih emang rulesnya juga diperhatikan, safety-nya juga harus diperhatikan. Misalnya jangan sampai konyol cuman gara-gara konten doang, tapi tidak mengindahkan protokol keselamatan di bahasa gue ya. Emang begitu. Jadi intinya kalau mau jadi freedive kan agak berat nih. Ya udah lu mermaid aja dulu kayak gitu. Even mermaid juga lebih berat ya, karena lebih berat dong, karena kaki lu diikat. Nah, cuman kan awal-awal latihan kan di kolam. Gitu. Laut ada lagi tingkatannya berbeda. Jadi sebenarnya mermaid ini buat cewek ya? Enggak. Boleh nggak coba jadi mermaid juga? Banyak mermaid juga ya. Jangan salah. Jadi namanya apa? Mermaid. Yes. Gitu ya? Iya. Mermaid itu buat cewek, kalau cowok tuh mermaid. Iya. Jadi gue malah kalau di Manado kan gitu, badi-badinya kan cowok semua nih, anak-anak freedive kan gue pakai ini semua, pakai ini sirip warna pink pakai deh. Gitu. Gila sih, tapi keren banget ya lo. Artinya gini, dari kan ini bisa dibilang perjalanan hidup lo ya. Jadi dari awalnya penyiar radio yang
tidak mengenal dunia air. Ya. Lu nggak kenal dunia air dong zaman dulu. Paling berenang basic kolam renang. Berenang karena kan dari kecil memang tiap minggu lu disuruh berenang. Jadi memang dulu bokap ngasih lu renang. Lu bisa renang sebenarnya? Bisa gue. Bisa guys, ternyata bisa renang. Cuman bukan atlet aja. Terus dari situ lu coba iseng-iseng melihat keindahan bawah laut dengan scuba diving. Iya. Kemudian maju lagi jadi free diving. Dan akhirnya mermaiding. Lalu mermaiding ya. Tapi semua itu disupport dengan yoga. Iya, karena semua pernafasan ya. Iya betul. Jadi 3 olahraga ini memang butuh nafas sebaiknya dikombin dengan olahraga yoga. Karena napas itu penting banget. Betul, bahkan freediver dunia yogi semua. Oh, karena itulah ya. Lu salah satunya adalah karena kebutuhan lu yoga tadi sebenarnya kan buat ke olahraga freedivingnya, tapi justru malah lu malah bisa mensupport itu dari sana malah bisa memberikan ya tadi ngebantu orang lewat yoga juga. Iya. Kemudian lu dari sombong lu bisa jadi seperti ini ya, kesombongan lu ya. Faedah kan? Kita bicarain cukup faedah kan guys? Mudah-mudahan ya faedahnya nangkep bukan sombongnya. Tapi gini, lu punya pesan gak sih buat yang lihat video ini dan mungkin mereka ya bisa cewek bisa cowok yang kita bicara sekarang gini deh, yang pengen bisa nyebur ke dalam laut gitu ya, menyelam, lu pesannya apa buat mereka? Iya, gue aja bisa takut nih jujur aja ya. Tapi pesannya nih buat gue dan buat yang lihat video ini. Ya gue cuma mau bilang maksudnya. Coba dong promosikan alam bolot seperti apa? Apa sih? Jadi kita mau, di band gue mau nyemplung gitu. Iya, di mana? Di Klaten tuh ada sebenarnya. Yang gue tahu umbul ponggo apa ya? Ponggo itu kan. Nah tapi ini cuma begitu doang. Nah, lu nih sebagai udah pernah melihat sebenarnya keindahan bawah laut, tolong dong yakinkan Felix, yakinkan video ini untuk dong, lu nyelam dong. Ya sebenarnya. Intinya karena aku cinta tanah air banget ya. Enggak ya. Sebetulnya sih cuma mau ngajak be aktif apapun itu. Misalnya nggak harus karena dalam hal ini kan gue olahraganya di air sama yoga. Jadi ya ayo aktiflah untuk berkegiatan di area itu karena itu kan sekarang lagi zamannya healing ya namanya bahasanya. Intinya kan memang kita butuh sejenak untuk keluar dari rutinitas. Nah, healing lah. Iya betul. Air ini mempunyai efek yang sangat powerful sebagai healer. Dia mempunyai efek penyembuhan kayak gitu. Apalagi air laut, mineralnya bagus. Terus kalau kamu sering di tepi pantai, udaranya juga bagus, mengandung mineralnya juga bagus. Dari segi itu aja udah oke. Terus yang kedua, Indonesia ini luar biasa. Indahnya ya. Cantiknya, indahnya. Jadi kita memang gimana kita mau menjaga kalau kita aja nggak tahu di dalamnya ada apa, ya kan? I got it. Ya gitu. Jadi ya istilahnya nggak kenal nggak sayang, makanya salah satu caranya ya mendalami itu. Terus abis kayak gitu bahwa istilahnya gue udah tua, gue sibuk, iya pasti. Misalnya gue gemuk, gue kurus apa segala macam kan kadang banyak alasannya seperti itu. Itu adalah batasan-batasan yang kamu bikin sendiri. Mindset. Itu dia. Karena semuanya ada pola pikir ya. Itu batasan-batasan yang kamu bikin sendiri. Jadi sebetulnya kamu bisa maju ya kalau kamu mau memecahkan tembokmu sendiri. Itu. Kalau kamu juga. Iya, emang maksudnya gitu. Gue mau ngomong itu sih. Duluan. Jadi intinya ya coba aja. Gitu. Iya, dicoba aja terus. Tapi memang bagus ya. Apanya? Di bawah laut itu. Bagus. Bagus ya. Bagus. Lu kan bisa. Lu kenapa ngapain ini? Cuman gue masih belum berani nyebut ke bawah laut. Tapi dia bagus. Ya empang lah. Tapi bagus ya. Indah banget ya. Indah. Ya alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk hidup di Indonesia Timur. Dimana di sana luar biasa indah ya. Betul. Kayak gitu. Oke, berarti intinya adalah ya udah cobalah. Ya udah sombong lah. Cobalah masuk ke dalam air dan rasakan indahnya. Kayak sekarang aku juga pulang ke Purwokerto, aku
ya miss gitu ya, ternyata di Purwokerto ada loh perkumpulan penyelam di sini. Oh iya? Gue nanya, nyelam di mana? Telaga Sunyi. Lu bayangin? Telaga Sunyi. Oh. Telaga Sunyi. Oke, dan lu pernah ya nyelam situ ya? Udah, dingin banget 30 menit. Cukup. Gila. Ternyata ada ya? Ada. Jadi intinya ya alhamdulillah bahwa olahraga ini bukan lagi olahraga yang sangat eksklusif. Dan banyak juga sekarang mulai ada komunitas-komunitasnya juga ya? Iya, ada komunitas. Purwokerto juga? Free dive juga iya. Free dive kan nggak harus di laut, lu di kolam aja. Iya juga sih ya. Itu melatih pernafasan loh, yang punya sakit asma paru-paru. Oke, nyambung dikit lah. Berarti kalau yang kemarin habis kena COVID, nggak apa-apa, malah bagus. masih bisa ya, masih boleh. Masih bisa. Tapi mungkin untuk latihannya biar nggak lebih ekstrim, mungkin latihan yoga dulu ya. Ya, enggak juga sih. Makanya tuh kalau sok-sokan banget ya gue ya. Gue nanya sama orangnya kan. Siapa? Ya enggak, maksudnya kalau lu mau coba free dive dulu ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya free dive coba aja dulu. Tapi itu pasti kan dari situ kan. Oh kurang nih ya napasnya. Lalu latihan dengan yoga. Kapasitas paru-paru kurang nih. Aduh. Nah nanti kan ikut yoga tuh. Gitu. Jadi ikut yoganya nggak kepaksa. Karena kan. Karena memang butuh. Betul. Kalau butuh kan. Bener ya kata-katanya butuh. Jadi kayak Arin dia butuh untuk memperluas kapasitas parunya, dia ikutan yoga. Oke, kalau misalnya temen kita yang lihat video ini dan pengen latihan yoga sama lu boleh nggak? Boleh. Gue sih buka ini private class. Private secara online. Gitu. Berarti nanti bisa hubungin lewat apa? Lewat IG aja. Instagram ya. Nanti gue tampilin Instagramnya Arin. Bisa ikut private class yoganya Arin di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Amin. Ya dong, karena kan Zoom bisa kemana aja. Iya, kemarin gue juga ada sih yang dari Australia gitu ya. Bisa dong. Berfaedah kan? Oke. Sebelum kita akan close ini, buat teman-teman yang lihat video ini, dia pasti ada juga yang pernah free dive, ada juga pernah ikutan yoga. Nah, pesan lu buat mereka? Ya, good. Lu udah keren banget. Maksudnya, ya bagus. Berarti apa yang menurutku kamu udah di tracking yang menyenangkan lah ya untuk saat ini. Sekarang ini kan olahraga underwater ini istilahnya udah mau jadi lifestyle juga. Yes. Walaupun kalau di IG gue ngeliatnya agak flexing dikit sih. Tapi apapun misi itu, berarti setidaknya kamu sudah mempromosikan keindahannya Indonesia. Itu aja. Gila sih, keren banget. Video-videonya Arin tadi kan udah gue tampilin juga, dan semoga yang lihat video ini juga tertarik untuk mencoba. Tapi jujur gue pribadi masih takut. Kayaknya memang harus didampingin ya. Jadi memang perlu banget untuk didampingi ketika memang melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba. Biar lebih berani lagi. Iya. Well, berfaedah kan kita ngobrol-ngobrolnya ini, ngobrol-ngobrol santainya berfaedah banget. Mudah-mudahan ya faedahnya yang diambil oleh sombongnya gue. Tapi kita tetap boleh sombong dong kalau memang kita punya skill yang bisa memberikan dampak positif ya. Sombong positif. Oh sih. Tetap nggak boleh sombong sebenarnya ya gitu. Ini benar-benar ilmu yang salah sebenarnya. Tapi semoga faedah lah ya. Kamu dapat poin yang positif dari ngobrol santai kita berdua. Arin, thank you banget. Iya, sama-sama. Thank you udah ngobrol-ngobrol santai sama Felix, dan bentar lagi mau bikin YouTube. Ya. Jadi tungguin aja video-videonya Arin di YouTube. Tapi kalau misalkan pengen lihat videonya Arin, itu bisa juga di Instagramnya Arin. Gitu ya. Dia juga pernah masuk TV loh. Dia masuk apa ya? Trans 7 ya? Trans. Oh di Trans TV ya? Trans 7, Trans TV. Oh, oke. Apa ya bu? Video gue udah sampai ke Eropa loh. Sombong lagi. Ingat kata-kata Arin, tetap sombong, tetap aktif, tetap happy. Oke guys, thank you ya.